ada 5 tempat dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran dan letaknya di mana masih misteri hingga saat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan belum sepenuhnya terungkap secara pasti. Yang pertama yaitu Gunung Judi atau Al-Hud ya, dalam surat ayat 44 ya. Dalam Al-Quran, Gunung Judi disebut sebagai tempat di mana bahtera Nabi Nuh akhirnya berlabuh setelah banjir besar yang menenggelamkan dunia. Ayat tersebut berbunyi ya, dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit atau hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera pun berlabuh di atas gunung Hud. Surat Al-Hud ayat 44. Meskipun disebutkan secara spesifik lokasi Gunung Judi, masih menjadi perdebatan banyak peneliti mengaitkan Gunung Judi dengan lokasi di Turki Tenggara, dekat dengan perbatasan Irak dan Suriah. Tetapi ada juga yang mengaitkan dengan pegunungan Ararat. Namun bukti arkeologis yang jelas tentang keberadaan bahtera Nabi Nuh di lokasi tersebut belum ditemukan. Yang kedua yaitu sisa Ashabul Kahfi ya, surat Al-Kahfi ayat 9-26 ya. Kisah Ashabul Kahfi menceritakan sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua dan tertidur selama lebih dari 300 tahun. Dalam Al-Quran, Allah menjaga mereka selama masih tidur panjang, dan ketika mereka bangun, dunia telah berubah secara signifikan. Mengenai lokasi gua ini, berbagai spekulasi telah diajukan, dengan lokasi paling terkenal berada di Al-Rakim dekat dengan kota Amman, Yordania. Beberapa peneliti juga menghubungkan gua ini dengan lokasi di Turki, khususnya di Efesus. Namun tidak ada kesepakatan mutlak mengenai lokasi pasti gua ini. Yang berikutnya adalah Iram atau kota pilar dalam surat Al-Fajr ayat 6-8. Al-Quran menyebutkan kota legendaris Iram sebagai sebuah kota dengan pilar-pilar besar yang dihuni oleh kaum Ad yang dikenal sangat kuat dan sombong. Mereka dihancurkan oleh Allah karena ketidaktaatan mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Surat Al-Fajr ayat 6-7. Kota ini disebut memiliki bangunan-bangunan megah, namun hingga kini para arkeolog belum dapat menemukan bukti konkret dari keberadaannya. Beberapa teori mengkaitkannya dengan wilayah Rub, yaitu di Al-Hali atau gurun pasir Arab, atau kota Ubar yang dikenal sebagai Atlantis di pasir, yang ditemukan di Oman pada tahun 90-an. Meskipun ada dugaan penemuan tersebut belum sepenuhnya mengungkapkan misteri Iram. Baik, yang berikutnya adalah tembok Ya'jud dan Ma'jud. Surat Al-Kahf ayat 93-97. Dalam Al-Quran, Ya'jud dan Ma'jud, Gog dan Magog adalah dua bangsa besar yang merusak bumi dan penghalang dinding atau tembok dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk menahan mereka. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa melubanginya. Surat Al-Kahfi ayat 97. Banyak spekulasi yang berkembang tentang di mana tembok tersebut berada. Beberapa teori menghubungkannya dengan tembok besar, yaitu tembok besar Cina, sementara yang lain menyebut wilayah pegunungan Kaukasus atau Asia Tengah sebagai kemungkinan lokasi. Namun, tembok yang dikisahkan dalam Al-Quran belum ditemukan.
sehingga misteri ini tetap terbuka. Yang berikutnya yaitu Madian dalam surat Al-A'raf ayat 85. Kota Madian ya. Madian disebut dalam Al-Quran sebagai tempat Nabi Syu'aib diutus untuk memberikan peringatan kepada kaumnya yang korup dan tidak adil dalam menimbang dan mengukur ya. Maksudnya ya, Al-Quran menceritakan kehancuran Madian akibat ketidaktaatan kaumnya. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan. Banyak sejarawan yang percaya bahwa Madian berada di wilayah barat laut Arab Saudi, dekat dengan Teluk Aqobah, di mana terdapat kota kuno yang dinamakan Al-Bad, yang dianggap sebagai kemungkinan lokasi Madian. Namun penelitian arkeologi di wilayah ini masih terbatas dan tidak ada bukti yang konklusif mengenai kota Madian yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya, misteri tentang lokasi-lokasi tersebut menunjukkan betapa luas dan mendalam sejarah yang tercatat dalam Al-Quran. Meski sebagian telah diperkirakan, hingga kini belum ada penemuan yang benar-benar memastikan keberadaan atau lokasi tempat-tempat tersebut. Misteri ini memicu minat para peneliti, arkeolog, dan sejarawan untuk terus mencari dan mengungkap rahasia di balik kisah-kisah dalam Al-Quran. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.